adik-adik semua, sekarang kakak mau tanya sama kamu. Kalau kakak mau tanya, siapa sih yang paling kamu sukai atau yang paling kamu sayang? Ketika kakak tanya seperti ini, mungkin ada di antara kamu yang menjawab, aku sayang papa mama, aku paling sayang sama papa, aku paling sayang sama mama, atau dua-duanya paling sayang. Mungkin juga ada yang bilang, aku paling sayang sama kakak aku paling sayang sama adik aku. Atau juga mungkin ada yang bilang, aku paling sayang sama temen aku, namanya si A, namanya si B. Wah, banyak ya. Kira-kira siapa ya yang paling kamu sayang? Nah, adik-adik, kalau kamu sudah tahu orang yang paling kamu sayang, sekarang kakak mau tanya, bagaimana cara kamu menyayangi mereka? Atau bagaimana kamu membuktikan kalau kamu sayang kepada mereka? Apakah misalnya cuma bilang, Papa, Mama, aku sayang kamu. Apakah itu cukup? Ngomong aja, misalnya cuma bilang, Papa, Mama, aku sayang. Tapi nggak pernah mau bantu Papa, Mamanya. Terus bilangnya, sayang adek, tapi nggak mau pernah berbagi. Misalnya bilang sayang sama temen, tapi nggak mau main bersama. Apakah itu bukti sayang? Tidak. Tentu saja sayang bukan hanya dibicarakan saja atau diomongin saja, tapi bisa dibuktikan. Nah, buktinya apa aja sih yang bisa dilakukan? Contohnya apa ya? Kira-kira kamu udah pernah lakukan apa sebagai bukti kamu sayang kepada papa, mama, saudara, atau teman atau yang lainnya? Mungkin ada yang bilang, aku sayang papa, mama aku, buktinya aku bantu mereka. Aku sebenarnya capek sih, tapi aku mau bantu. Nah, itu hebat. Itu bukti kamu sayang papa mama. Atau mungkin ada yang bilang, aku sayang saudara dengan cara aku mau berbagi. Aku mau berbagi mainan, aku mau berbagi makanan, aku nggak mau rebut-rebutan sama saudara aku. Itu juga hebat. Atau ada yang bilang, bukti sayangnya adalah mau menolong. Nah, itu juga hebat ya, menolong teman yang membutuhkan. Bukti kalau kita sayang kepada orang lain. Ya, kita bisa menyayangi orang lain dengan memberikan apa yang kita suka juga. Misalnya memberi makanan. Jangan sampai makanannya nggak mau baru kita kasih ke papa mama. Tapi walaupun kita suka gitu ya, biasanya kalau kita udah sayang banget, kita suka sama barang itu atau makanan itu, kita mau kasih loh kepada orang itu. Nah, itu adalah bukti kalau kita sayang atau suka banget kepada orang tersebut. Bukti kalau kita menyayangi mereka, mau memberi apa yang kita suka. Nah, adik-adik, bagaimana sih dengan mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan Yesus gimana caranya? Apakah cukup hanya bilang Tuhan Yesus aku sayang kamu? Ataukah perlu dibuktikan? Seperti apa ya? Kita dengarkan ceritanya hari ini bersama-sama ya. Nah, sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Kamu kalau ada Alkitab di rumah, kamu juga bisa buka. Yohanes itu di kitab Perjanjian Baru, pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kakak bacakan untuk kita ya.
6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu setiap hari. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan yang tadi kita bacakan menceritakan tentang seorang murid Yesus yang bernama Maria. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Maria. Nah, adik-adik, Maria adalah salah satu murid Yesus dan pengikut Yesus yang sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Dia juga adalah seorang yang taat kepada Tuhan Yesus. Maria ini punya saudara, namanya adalah Marta dan Lazarus. Lazarus ini pernah loh dibantu oleh Tuhan Yesus. Dia pernah sakit dan juga udah mati 3 hari, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sehingga hidup kembali. Jadi Tuhan Yesus sudah kenal sama Maria, Marta, dan Lazarus. Adik-adik, Maria ini juga mempunyai barang kesayangan. Kamu juga pasti punya barang-barang kesayangan kan? Mungkin mainannya, mobil kesayangan, atau boneka kesayangan. Nah, Maria juga punya barang kesayangan, yaitu minyak narwastu. Apa namanya? Ya, namanya adalah minyak narwastu. Minyak narwastu ini adalah sejenis parfum. Jadi, di minyak ini sangat wangi sekali. Dan bukan hanya itu aja. Minyak narwastu ini harganya sangat mahal. Nah, makanya minyak narwastu ini adalah barang kesayangan Maria. Dia jaga dengan baik supaya tetap bagus, tidak hilang. Nah, adik-adik, diceritakan suatu hari Tuhan Yesus itu singgah ke kota tempat Maria tinggal, yaitu di Betania. Di mana? Ya, di Betania. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, kemudian Tuhan Yesus itu singgah ke rumahnya Maria. Tuhan Yesus itu mau bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Maria, Marta, dan juga Lazarus. Tuhan Yesus sudah kenal baik dengan mereka. Nah, diceritakan di dalam Alkitab, kalau Lazarus itu menemani Tuhan Yesus makan. Kemudian Marta dikatakan sibuk, dia juga ya sibuk memasak, mungkin ya sibuk siapin makanan, minuman, dan lain sebagainya. Terus Maria ngapain ya? Nah, ternyata Maria mencari barang kesayangan miliknya. Dia tahu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, kemudian dia itu cepet-cepet mencari barang yang paling berharga. Apa itu? Barang yang kesayangannya? Ya, barang itu adalah minyak narwastu. Nah, minyak narwastu ini kan barang kesayangan dia, tapi dia pakai untuk apa? Dia pakai untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus.
Dikatakan Maria itu pakai rambutnya untuk menyekah kaki Yesus. Wah, ternyata barang kesayangan Maria malah dikasih ke Tuhan Yesus. Kok seperti itu ya? Mungkin kita bertanya, apakah Maria tidak sayang minyaknya yang mahal itu? Apakah Maria sudah tidak mau punya minyak itu? Bukan. Maria tetap sayang sama minyaknya. Maria tahu harga minyaknya ini mahal, dia suka sekali. Tetapi karena dia sayang sama Tuhan Yesus, Maria rela memberikan minyaknya buat Tuhan Yesus. Itu karena Maria benar-benar ingin membuktikan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dia sayang sekali kepada Tuhan Yesus. Makanya dia mau memberikan barang kesayangannya. Dia rela berkorban untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Maria. Dia membuktikan kasihnya dengan memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas. Apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus? Mungkin di antara kita pasti dengan semangat bilang, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan Yesus. Tapi, buktinya apa ya? Apakah hanya ngomong aja kalau kita sayang? Ya, ngomong boleh, tapi jangan hanya ngomong aja. Perlu kita buktikan. Hah? Kayak gimana? Nah, cara kita membuktikan kita mengasihi Tuhan Yesus bisa banyak cara. Misalnya, kita setia beribadah. Nah, adik-adik, kamu setia nggak sekolah minggu? Apakah kamu suka males-malesan? Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kamu mau benar-benar setia beribadah loh sama Tuhan. Walaupun mungkin kayaknya kalau nonton TV lebih seneng ya. Tapi kita mau mengorbankan kesenangan kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain lagi, cara mengasihi Tuhan bisa dengan melakukan perintah Tuhan Yesus. Misalnya perintah Tuhan Yesus apa coba? Perintah Tuhan Yesus itu misalnya menolong orang lain. Kalau misalnya lihat orang lagi butuh, papa mama lagi kerja, lagi sibuk, kita enak-enak main game aja atau menolong? Tentu saja kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau berusaha membuktikannya dengan cara menolong orang lain. Selain itu juga dengan cara mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kakak adiknya jangan berantem terus. Apalagi nangis-nangis. Dibikin adiknya nangis, dibikin kakaknya nangis. Nah, jangan seperti itu. Kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, kamu mau berusaha membuktikan dengan mengasihi kakak adik kita. Jangan berantem terus. Nah, begitu juga kamu bisa membuktikan dengan mengasihi teman, mengasihi kakak adik, dan juga papa mama. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan. Ayat hafalan ini terambil di dalam Matius 22 ayat 37b. Kakak bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Nah, adik-adik, firman Tuhan ini ingetin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ingat ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita.